ada rencana akan ketemu dengan Vicky di tahanan? Kalau bisa pasti akan. Nanti saya akan fasilitasi. Kalau saya bisa. dengan Pak Sunan akan fasilitasi Kalau ibu ketemu. bisa. Kalau susah. Mama Emma, kekecewaannya seperti apa dengan mantan mantu sendiri? Ya mungkin nggak bisa saya jabarkan dengan ucapannya karena terlalu penuh gitu. Banyak sekali. Ya terutama dia menuduh parfumnya lah hilang, kacamatanya lah hilang, dicuri, dimaling. Bahkan dia pernah bilang, Vicky kalau nipu uangnya dikasihin mamahnya gitu. Saya tuh udah cukup sudah cukup menahan gitu. Selama ini saya menahan gitu. Tolong ucapan dia buktikan gitu. Jangan cuma dia bisa ngomong di infotainment. Karena kan kita juga nggak bisa menuntut infotainment itu karena punya izin siaran. Gimana kita bisa menuntut dia? Dan saya juga bukan orang yang seperti itu. Banyak kerjaan. Mama dengan cucu dalam hal ini anak Vicky gimana? Apa menanyakan keberadaan dari ayahnya? Memberi pengertiannya gimana sih? Saya sih sekarang kan saya baru pulang kemarin. Dia juga nggak banyak omong sama saya, belum ada pertanyaan. Cuma bilang Oma baru pulang ya. Cuma seperti itu aja karena kita juga kan masing-masing lantai gitu. Belum ketemu bener saya baru nanti pulang ini. Yang urus anaknya Vicky itu baby. Silakan Beb. Mungkin ngasih pengertiannya gimana sih anak-anaknya Vicky? Yang pegang Yes. Yang sama baby anaknya 3 di rumah. Kayak udah misalnya nanya, udah dia masih ada kerjaan gitu, doain aja. Insya Allah yang terjadi yang terbaik. Udah sekolah aja gitu kan, tetap sekolah online gitu, paling awasin kalau pagi gitu kan, ayo sekolah bangun mandi, biasa yang masih kecil kan belum bisa benar pakai seragam, dipakein seragam, habis itu masak sebentar baru tinggal kerja gitu aja sih. Sesering apa nanyain dan nyariin dirinya sendiri gitu? Udah sampai internet juga kita matiin di rumah gitu, biar mereka tuh nggak bisa akses gitu. Dan bersyukur juga jadi ke sekolah di rumah, jadi lingkungannya juga nggak bisa kan, karena kalau udah di sekolah nanti ketemu sama siapa gitu, takutnya dia dapat informasi lagi gitu. Ya karena masih anak-anak gitu, takutnya dia belum siap dengar berita begitu kan. Kalau yang udah dewasa mah insya Allah lah bisa ngerti. Jadi kemunculan kalian akhir-akhir ini dapat tanggapan juga dari para netizen terkesan pansos, gimana sih sebenarnya tanggapan kalian dan keluarga? Sebenarnya gini sih, dari awal Kak Vicky sama Kak Angel rumah tangga juga kan kita support yang namanya sama kakak ipar gitu. Seperti apapun dia baik, seperti apapun dia pernah dicintai sama kakak saya. Terus kalau misalnya buat pansos sih enggak gitu, dia tuh sering konflik, sering ribut, kita semua nggak pernah ada yang mau ikut campur. Tapi dari pihak keluarganya, adiknya Lily pertama-tama tuh selalu aja, Angel tuh selalu aja bawa keluarganya Vicky. Tapi kita masih bisa tahan lah gitu. Oh ya udahlah, mungkin biasalah rumah tangga, ntar juga baik lagi gitu kan. Cuma terus dia tuh nggak berhenti gitu. Terus sampai akhirnya Lily tuh ngupload apalah di IG-nya gitu, adiknya gitu. Loh kok lama-lama kok jadi gue yang kena gitu kan Om. Udah garis lah, siapa sih orang yang diinjak kepalanya masih diem aja gitu kan. Akhirnya sampai baby ngerjain kerjaan yang sudah selesai, nanti kapan ada waktu dengan orang yang tepat, dengan waktu yang tepat, ya udah sekarang akhirnya baby gerak gitu. Jadi ya kan dirimu adik paling dekat sama Kak Vicky. Seperti apa sih mungkin melihat Kak Vicky mungkin ada curhatan apa sebelum masuk tahanan atau seperti apa yang disampaikan? Aduh, dan itu dong. Jadi begini. Jadi saya dan saudara Sunan Kalijaga punya prinsip, dan ini yang kita tidak tahan gitu loh. Kalau selama ini banyak kasus yang menimpa Vicky, selalu Vicky disudutkan. Tapi untuk kali ini Vicky itu banyak dapat dukungan dari netizen karena dia membela dia gitu. Jadi sekarang ada 2 unsur. Saudara Sunan Kalijaga menangani kasus laporan baby, di mana Angel mengatakan bahwa keluarga Vicky Prasetyo itu adalah keluarga penipu dan pembohong. Oke. Yang saya sebagai kuasa pelapor untuk melaporkan Angel Elgat dengan menuduh bahwa seorang Vicky Prasetyo adalah perbuatan maksiat, kemudian penipu dan maling. Ini harus dapat dibuktikan. Tapi terlepas dari itu semua adalah ini kasus yang juga serius, yang harus ditangani secara serius oleh penegak hukum. Kami
sudah akan berupaya. Maka saya mewanti-wanti, karena kami dapat informasi ada orang penting di pihak kepolisian yang katanya membackup saudara Angel Elga. Itu kita peringatkan, jangan sampai ada intervensi. Kalau ada sampai intervensi, kita akan lawan yang bersangkutan. Meskipun itu sedang kita cari kebenarannya, karena itu berkembang informasi, dugaan-dugaan. Tapi itu kita akan ikuti, karena begini, layak memang kita ikuti karena laporan Vicky di Polres Jakarta Selatan itu di SP3. Lalu kemudian laporan Angel yang masuk. Nah, kalau Angel melaporkan dugaan pencemaran nama baik, Vicky ini juga melaporkan dan itu telak. Unsurnya masuk menurut kami. Ini yang kita kawal. Kalau tidak nanti, ini kita akan lakukan upaya hukum. Ada propam. Bila perlu kita sampai persoalannya kepada Presiden. Karena ini apa? Menyangkut harkat martabat seorang laki-laki terhadap istrinya. Yang dia adalah suami resmi dari seorang Angel Elga ketika kejadian itu terjadi. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Angel, sekali lagi saya ingatkan, you jangan bawa-bawa persoalan agama yang mengatakan bahwa seorang mu'alaf. Meskipun Anda seorang mu'alaf, Anda harus jaga juga kehormatan Anda. Itu konteks agama yang mengatur itu. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, mendatangkan orang yang bukan muhrim Anda, itu adalah pelanggaran agama. Makanya nanti kita udah koordinasi juga dengan Ramdan Alamsah sebagai kuasa hukum Vicky yang sedang bersidang sekarang dengan laporan Angel, agar majelis hakim melihat bahwa Vicky posisinya hari ini adalah seorang laki-laki yang menegakkan wujudnya, perannya sebagai seorang pria. Saya kira itu saja. Ya, cukup ya. Tapi kita yang paling vokal kan memang dirinya membela kakakmu. Gimana nih mungkin?